Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9. Di video kali ini kami akan memaparkan makalah kami yang telah kami buat yang berjudul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang dari hukum Islam dan perubahan sosial itu sendiri. Jadi, telah menjadi sebuah keniscayaan bahwa suatu masyarakat selalu mengalami perubahan. Yang mana perubahan tersebut seringkali diikuti oleh perubahan dalam pola pikir dan tata nilai. Perubahan sosial itu bisa cepat atau lambat. Ia selalu menghendaki perubahan dan pembaruan dalam berbagai bidang. Jadi perubahan sosial ini ada di berbagai bidang, termasuk dalamnya ada hukum dan perundang-undangan. Yang mana hukum dan perundang-undangan tersebut itu merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, hukum Islam itu dikenal sebagai hukum transendental. Ia memiliki validitas tersendiri dan sama sekali berbeda dengan hukum buatan manusia. Jelaslah, hukum Islam itu sangat berbeda dengan hukum buatan manusia. Mengapa? Karena hukum Islam itu hukum Allah. Jadi Allah yang mengatur secara tegas dan jelas didasarkan atas didasarkan atas wahyu. Yang oleh karena itu, secara teoretik ia tidak mungkin untuk diubah. Jadi hukum Allah itu sangat berbeda dengan hukum buatan manusia. Hukum Allah itu didasarkan oleh wahyu. Jadi secara teoretik itu tidak mungkin ada yang bisa mengubahnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan kami paparkan. Yang pertama itu pengertian dari hukum Islam dan perubahan sosial. Di sini ada beberapa definisi dari pengertian hukum Islam. Yang pertama itu adalah hukum Islam itu diartikan sebagai syariat Islam, yaitu sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini. Yang kedua ada dari Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa hukum Islam itu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang bagaimana tingkah laku manusia mukallaf yang telah mukallaf yang diakui dan diyakini, yang berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Jadi definisi pertama sama kedua itu hampir sama. Terus yang ketiga, hukum Islam itu menyebutkan bahwa sekumpulan atau keagamaan jadi hukum Islam itu sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Terus selanjutnya Ismail Muhammad Shah mengemukakan bahwa hukum Islam itu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Jadi dari definisi-definisi ini hampir sama semua ya. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas, dari definisi di atas, bahwa hukum Islam itu lebih dekat dengan pengertian fiqih, yang mana merupakan rumusan fuqaha
yang bersifat fleksibel dan oleh karenanya mengalami perubahan. Namun dalam praktiknya di sini ada pengecualian. Apa itu? Jadi apa yang disebut sebagai hukum Islam itu terkadang bernuansa syariah, sehingga dalam penggunaannya seringkali tumpang tindih antara fikih dan syariah. Selanjutnya pengertian dari poin yang kedua, yaitu pengertian dari perubahan sosial. Di sini ada beberapa pengertian juga dari perubahan sosial itu. Yang pertama itu menurut Selo Soemarjan, ia mengatakan bahwasanya perubahan sosial itu segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua itu menurut Kingsley Davis, seperti dikutip oleh Suarjono Suekanto, ia berpendapat bahwa perubahan sosial itu merupakan perubahan dalam struktur masyarakat, jadi di masyarakat. Misalnya dengan timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis maka ini akan terjadi perubahan-perubahan hubungan antara buruh dan majikan. Perubahan itu memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial. Perubahan sosial itu sendiri mencakup nilai-nilai yang bersifat material maupun budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi istilah sosial itu sendiri dipergunakan untuk apa? Untuk menyatakan pergaulan serta hubungan antara manusia dan kehidupannya. Jadi istilah sosial itu dipergunakan untuk menyatakan pergaulan serta hubungan antara manusia dan kehidupannya. Jadi hal ini terjadi pada masyarakat secara teratur, sehingga cara hubungan ini mengalami perubahan dalam perjalanan masa, sehingga membawa perubahan masyarakat. Jadi inilah yang menyebabkan ada perubahan sosial, yaitu perubahan dalam masyarakat. Pengertian terakhir itu dari William F. Ia mengungkapkan bahwa ruang lingkup perubahan sosial itu meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun imaterial. Namun yang ditekankan di sini adalah pengaruh besar unsur-unsur besar kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Jadi dapat kita pahami dari definisi-definisi tersebut yang telah saya sebutkan bahwa perubahan sosial itu ialah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya. Jadi perubahan suatu masyarakat, jadi perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap masyarakat tersebut. Jadi ini disebabkan perubahan geografis, kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Selanjutnya pembahasan dialektika hukum Islam dan perubahan sosial. Pembahasan yang pertama yaitu Al-Quran dan perubahan sosial. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perubahan. Terdapat 6 tempat dalam Al-Quran yang menyebut kata-kata perubahan, taghayyur. Di antaranya adalah dalam surat Al-Anfal ayat 53 dan surat Ar-Ra'd ayat 11. Kata perubahan dalam ayat-ayat di atas merupakan pengungkapan suatu fenomena dan realitas sosial yang dapat berlaku pada manusia dalam perjalanan sejarahnya. Kedua ayat ini mengungkapkan keterlibatan Tuhan dan manusia dalam suatu proses terjadinya perubahan.
Ketertiban Tuhan haruslah diartikan dengan suatu keterlibatan yang sesuai dengan hasil ataupun akibat-akibat dari tindakan dan aktivitas manusia itu sendiri. Jadi tindakan dan aktivitas manusia pada hakikatnya merupakan batasan-batasan ataupun kondisi-kondisi tertentu yang membuka peluang bagi terjadinya suatu perubahan. Kondisi atau prasyarat perubahan itu terletak pada perubahan yang terjadi pada diri mereka sendiri. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang konstruktif dan dapat pula berupa perubahan yang destruktif, seperti bangun dan tumbuhnya suatu masyarakat dan kemakmuran manusia, dan kemudian mundur dan hancurnya masyarakat dan kemakmuran tersebut. Perubahan semacam ini sudah merupakan sunnatullah dan sangat alami. Al-Quran mengungkapkan istilah perubahan yang konstruktif, misalnya dengan kata al-falah atau kemenangan, al-fawaz atau kemenangan batin, al-barokah yang artinya itu pertumbuhan atau perkembangan, al-is atau al-salah, as-salah berbuat baik atau kebaikan artinya. Terus al-baqi. Sedangkan untuk ungkapan destruktif, Al-Quran menyebutkan dengan kata fasad, al-fasad atau yang artinya kerusakan, al-ihlak atau artinya kehancuran, at-tajmir artinya binasa, dan ad-damdamah artinya binasa atau murka. Untuk ungkapan perubahan yang bersifat netral dan penggunaannya bisa untuk hal-hal yang bersifat positif maupun negatif. Al-Quran menggunakan kata az-ziyadah atau kata pertambahan. Pertambahan itu bisa menuju kebaikan seperti pertambahan iman, kebajikan, petunjuk, keuntungan dunia dan akhirat, ilmu dan atau nikmat dan karunia. Di samping juga pertambahan kejelekan seperti pertambahan azab. Selanjutnya hukum Islam dan perubahan sosial. Ini perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai sebab, baik yang sebab internal maupun eksternal. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering melakukan kontak dengan kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan perubahan sosial akan sulit terjadi jika masyarakat bersikap mengagungkan masa lalu. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau hambatan ideologis tertentu. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya dalam berbagai peristiwa seringkali tidak berjalan bersama-sama. Artinya, perkembangan hukum bisa jadi tertinggal oleh perkembangan dalam masyarakat, peradabannya ataupun budayanya. Keadaan yang sebaliknya juga bisa terjadi, yakni bahwa hukum mendahului fenomena masyarakat sehingga tidak mengakar dalam masyarakat. Jika hal itu terjadi, maka timbullah social lag, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar beberapa lembaga kemasyarakatan. Dalam konteks ini, antara lembaga hukum dan perkembangan masyarakat. Terjadinya kesenjangan ini bisa jadi disebabkan oleh karena adanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum, namun tidak sepenuhnya memahami dan merasakan kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Tertinggalnya hukum dari bidang-bidang lain dapat terjadi jika hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat suatu tertentu. Terlebih jika perubahan-perubahan itu telah menunjukkan kemapanan dan melembaga. Pada fungsi kontrol sosial, masalah pengintegrasian tampak menonjol pada fungsi ini. Hukum lebih banyak menjalankan usaha mengontrol dan kalau perlu beradaptasi dengan perubahan sosial. Poin ini juga bisa membawa nuansa adaptasi yang berlebihan, sehingga hukum diasumsikan menyesuaikan diri terhadap segala perubahan sosial dalam masyarakat. Berbeda dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial, maka pada fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial atau social engineering,
Hukum dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum berfungsi untuk menggerakkan perubahan pada bagian-bagian masyarakat sehingga dapat tercapai kesesuaian dengan elemen-elemen lain yang telah berubah. Dalam konteks ini, eksistensi hukum dapat mempengaruhi kondisi sosial, bahkan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa dibahas dalam video ini sebagai tugas untuk memenuhi ujian tengah semester. Saya dan saudari Safira mohon maaf apabila ada yang kurang. Nun wal qalami wa ma yasturun wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum